kita mulai. Jadi untuk judul webinar pada hari ini adalah judul Figma Fundamental, menguasai layout komponen untuk desain yang efisien. Sebelumnya izin perkenalkan diri kembali. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Putra Hati, mahasiswa aktif semester 7 di Politeknik Negeri Sriwijaya, program studi teknologi informatika multimedia digital. Untuk daftar isi dari webinar pada siang hari ini, yang pertama ada tujuan, yang kedua ada pengertian dari layout grid, ada efek, komponen, varian, auto layout, dan terakhir kesimpulan. Untuk tujuan, adapun tujuan dari webinar ini antara lain, yang pertama memberikan pemahaman komprehensif tentang penggunaan grid, efek, dan auto layout di Figma. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dalam proses desain UI UX, terutama pada penggunaan komponen dan varian di Figma. Dan yang terakhir, mengembangkan kemampuan peserta dalam membuat desain yang lebih terstruktur dan responsif. Pengertian grid. Grid adalah sistem garis bantu untuk mengatur tata letak elemen desain. Untuk fungsinya, yang pertama membantu menciptakan desain yang konsisten dan seimbang, dan yang kedua untuk mempermudah elemen dan spacing. Untuk jenis dari layout grid sendiri ada 3. Yang pertama ada kolom, row, baris, dan grid atau kotak atau pixel. Mungkin akan langsung praktek ke Figma-nya. Apakah slide saya terlihat? Oke, jadi kita coba buat file baru kok. Ada. Oke, jadi di sini kita tambahkan frame-nya terlebih dahulu. Jadi untuk fitur dari grid sendiri, untuk kita gunakannya kita bisa scroll bawah, di sini ada tulisan layout grid dan kita bisa tambahkan. Oke. Jadi di sini ada grid, ada kolom, ada rows, yaitu grid tadi ya kotak-kotak pixel. Ada juga untuk kolomnya itu kolom, dan terakhir ada baris. Di sini kita bisa mengatur mau berapa kita membuat isian dari kolom atau baris tersebut. Di sini misal kita contohkan kita buat dia 10, maka dia akan membuat 10 untuk kolomnya. Setelah itu kita juga bisa mengatur stripe-nya, bisa kita alihkan, ada center, ada right, ada left, dan stretch. Dan juga kita bisa mengganti warnanya jika ini diganti seperti biasa, diganti. Tinggal kita pilih, lalu kita sesuaikan. Setelahnya ada margin. Ini untuk mengatur supaya dia tidak terlalu keluar dari frame-nya. Kurang lebihnya seperti itu untuk fitur dari grid. Oke, kita lanjut ke yang kedua. Yang kedua ada fitur dari efek, yaitu untuk pengertiannya efek visual yang dapat diterapkan pada elemen desain. Untuk kegunaannya, yang pertama meningkatkan dimensi visual dan estetika desain, dan yang kedua membantu menciptakan hierarki dan fokus. Untuk jenis-jenis efeknya sendiri, yang pertama ada drop shadow, yang kedua ada inner shadow, dan yang ketiga ada blur, yang keempat ada opacity, dan terakhir ada background blur. Akan kita coba praktikkan di Figma-nya langsung. Oke, jadi di sini kita kasih, di sini kita buat frame baru.
efek sendiri kita tambahkan objeknya terlebih dahulu agar lebih mudah. Untuk efeknya sendiri kita menambahkannya pada objek yang telah kita buat. Di sini saya menggunakan contoh rectangle. Untuk fitur efek sendiri kita bisa mengklik tombol tambahkan pada efek dan kita akan melihat hasilnya. Di sini saya menggunakan efek dari drop shadow terlihat di bagian bawahnya, dan juga kita bisa mengatur jika kita ingin menambahkan di posisi lainnya seperti ini, maka akan terlihat di sebelah kanan. Dan juga kita bisa, jika kita ingin membuatnya blur lebih banyak, maka kita bisa atur dan kita sesuaikan saja. Dan juga kita bisa mengganti warnanya juga untuk fitur dari blurnya. Misal di sini saya gunakan warna ini, maka akan terlihat seperti bayangan di belakang seperti warna yang kita tentukan tadi. Untuk efeknya sendiri ada 5. Kita akan ada 5. Oh ini dari opacity. Di sini ada 4. Terakhir ada dari opacity juga, dari fitur warna seperti biasa. Di sini kita duplikat saja. Di sini kita akan coba untuk fitur dari inner shadow. Inner shadow dia mengarahnya lebih ke atas seperti pada gambar, bisa kita sesuaikan, bisa kita atur seperti ini. Jika kita ganti 0, maka dia cuma terlihat yang bagian atasnya saja dan yang sampingnya tidak terlalu terlihat. Untuk bagian layer blur, dia akan betul-betul membuat objek kita menjadi blur. Dan juga kita bisa mengaturnya di sini. Tinggal kita sesuaikan saja. Dan selanjutnya ada background blur, itu lebih ke backgroundnya yang diblurkan, objeknya tidak terkena itu dari blur tersebut. Yang terakhir opacity. Opacity seperti biasa kita tinggal atur saja, misalnya kita jadikan 20%, maka tampilan tidak akan terlalu terlihat. Nah, mungkin itu untuk fitur efek. Selanjutnya ada fitur dari komponen. Ini komponen pengertiannya adalah elemen desain yang dapat digunakan kembali ke dalam proses desain. Dengan komponen, desainer dapat membuat elemen seperti button icon atau elemen UI lain satu kali, lalu menggunakan elemen tersebut di berbagai kebutuhan desain. Untuk fungsinya sendiri, yang pertama menghemat waktu dalam proses desain, yang kedua memastikan konsistensi dalam desain, dan yang terakhir mempermudah melakukan perubahan dalam desain. Untuk praktiknya seperti ini. Di sini saya coba membuat beberapa objek untuk dijadikan sebagai komponen. Lanjut. Oke, sini saya coba duplikat. Di sini sebelumnya itu kita jadikan komponen terlebih dahulu dan mengklik icon seperti segi 4 ini. Kalau kalian klik, maka dia tampilnya akan seperti ini. Selanjutnya untuk bagian ini kalian jadikan komponen juga. Oke. Maka ini sudah menjadi komponen dan dapat kita gunakan pada desain kita seperti
seperti ini contoh. Nah, dia akan dibuat jadinya seperti ini. Jadi tanpa kita harus membuat satu persatu lagi untuk komponennya. Tinggal kalian tarik saja untuk supaya desain dari kalian itu lebih terlihat konsisten dan tidak terlalu banyak warna. Oke. Untuk selanjutnya mungkin saya selanjutnya ada fitur dari varian. Untuk varian sendiri, untuk pengertiannya adalah versi berbeda dari komponen yang sama. Untuk fungsinya sendiri, yang pertama memungkinkan pengelolaan berbagai kondisi, dan yang kedua mempermudah organisasi komponen yang berhubungan. Jadi dengan adanya varian ini, itu lebih memudahkan kita dalam mengatur berbagai aset dari desain kita yang telah kita kelompokkan. Kita atur dulu. Mungkin untuk variannya seperti ini, kita pilih salah satu ini, kita klik jadi add varian. Di sini kita bisa mengatur warnanya, bisa kita mengganti namanya dengan ya label yang lebih memudahkan kita dalam menentukan variannya. Misal di sini kan saya menggunakan untuk icon untuk komponen lain, di sini saya berdasarkan warna. Jadi di sini saya tambahkan berdasarkan warna, saya tambahkan jadi warna merah. Oke, di sini ini kan udah kalian jadi komponen tadi. Jadi ini lebih memudahkan kita untuk memasukkannya menjadi varian. Tinggal kalian klik Ctrl X untuk memotong, kalian klik double pada varian yang telah kita tambahkan barusan, kalian klik Ctrl Shift R. Lalu kita isi namanya menjadi warna merah. Nah, tinggal kita sesuaikan saja. Dan selanjutnya kita juga bisa menambahkan kembali, kita ulangi untuk satu lagi. Tinggal kita, tapi pastikan komponen yang ingin kita jadikan varian sudah menjadi komponen, jangan yang belum dijadikan komponen, karena tidak akan bisa masuk untuk menjadi varian. Jadi setelah kalian menambahkan komponen baru bisa dijadikan varian. Kalian tinggal klik Ctrl X lalu Ctrl Shift R. Oke. Jadi untuk pada tampilan aslinya akan lebih seperti ini, lebih. Oke. Di sini kalian bisa melihat ada bisa diganti, ada warna merah, ada warna coklat. Jadi dengan menggunakan fitur komponen varian ini lebih memudahkan kita dalam mengatur icon maupun dari lebih utamanya icon color lebih enak. Oke. Untuk fitur selanjutnya mungkin fitur saya ada auto layout. Untuk auto layout sendiri, untuk pengertiannya yaitu sistem layout otomatis yang mengatur spacing dan alignment. Untuk fungsinya sendiri membuat desain lebih responsif dan mudah diubah, dan yang kedua mengurangi waktu pengerjaan manual. Jadi mungkin untuk supaya lebih mudahnya kita bisa gunakan objek yang ada di sini. Kita gunakan lagi. Nah, di sini saya mencoba membuat auto layout yang sederhana saja.
Nah, jadi di sini untuk fitur auto layoutnya sendiri di tinggal diklik. Oke, tinggal kita klik pada bagian use auto layout ini. Misalnya pada sini kita klik clip content. Nah, untuk agar auto layoutnya bisa berjalan, kita mungkin bisa kita sesuaikan dengan pengaturan yang ada di sini. Oke, seperti itu. Untuk mengujinya, kalian langsung bisa saja mengklik dari salah, guys. Baik, tadi terdapat sebentar. Jadi setelah kita jadikan isi dari aset dari desain kita jadikan auto layout dan klik konten, selanjutnya pastikan bahwa frame tersebut masuk ke dalam frame yang ingin kita tambahkan tadi. Setelah itu mungkin kalian bisa uji dengan klik dari disesuaikan saja, jadikan vertikal, lalu kita bisa preview. Kita bisa di scroll secara sederhana seperti ini. Dan juga jika ingin, mungkin itu aja.